Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Rayu Maksum dengan NIM E1B1210005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai langgam arsitektur. Pengertian langgam arsitektur. Langgam arsitektur adalah bagian dari budaya, sedangkan budaya adalah hasil dari karya manusia. Langgam itu bahasa Indonesia dari kata style atau kata gaya. Sejak postmodern, para arsitek banyak memperdebatkan tentang langgam ini yang berarti hal yang terkait dengan suatu ciri, bisa berupa budaya, tokoh, peristiwa sejarah, dan lain-lain. Sebuah karya arsitektur bisa berlanggam Eropa, Cina, maupun Nusantara. Bisa berlanggam Le Corbusier yang disebut dengan Corbusian. Bisa berlanggam era kemerdekaan Indonesia, dan seterusnya. Jenis-jenis langgam arsitektur. 1. Langgam arsitektur modern. Arsitektur modern merupakan international style yang menganut form follow function dalam kurung bentuk mengikuti fungsi. Bentukan platonik solid yang serba kotak, tak berdekorasi, perulangan yang monoton merupakan ciri arsitektur modern. Arsitektur modern mempunyai pandangan bahwa arsitektur adalah olah pikir dan bukan olah rasa, serta permainan ruang dan bukan bentuk. Ciri-ciri dari arsitektur modern merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan geografis, berupa khayalan, idealis, bentuk tertentu fungsional, bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi monoton karena tidak diolah. Semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah terhadap arsitektur tersebut. Penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien, karena dianggap tidak memiliki fungsi. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan kecepatan dalam membangun setelah berakhirnya Perang Dunia II. Arsitektur modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek, sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan yang lainnya atau seragam. Penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, simpel, bidang-bidang kaca lebar. Tidak ada apa-apanya kecuali geometri dan bahan. 2. Langgam klasik. Langgam arsitektur klasik adalah gaya bangunan dan teknik mendesain yang mengacu pada zaman klasik Yunani atau Romawi, seperti yang digunakan di Yunani kuno pada periode Helenistik dan Kekaisaran Romawi. Dalam sejarah arsitektur, arsitektur klasik ini juga nantinya terdiri dari gaya yang lebih modern dari turunan gaya yang berasal dari Yunani. Saat orang berpikir tentang arsitektur klasik, umumnya mereka berpikir sebuah bangunan yang terbuat dari kayu, batu, dan lain-lain. Dalam beberapa kasus, hal tersebut benar. Namun, arsitektur klasik juga banyak memiliki napas modern dan desain gedung yang rumit. Misalnya atap, tiang, bahkan struktur batu atau marmer dibuat dengan detail sempurna. 3. Langgam postmodern. Untuk lebih memperjelas pengertian arsitektur postmodern, Charles James memberikan daftar ciri-ciri sebagai berikut. Ideologikal, suatu konsep bersistem yang menjadi asas pendapat untuk memberikan arah dan tujuan. Jadi, dalam pembahasan arsitektur postmodern, ideologikal adalah konsep yang memberikan arah agar pemahaman arsitektur postmodern bisa terarah dan sistematis. Stylistik atau ragam. Gaya adalah suatu ragam, cara, rupa, bentuk, dan sebagainya yang khusus. Pengertian gaya-gaya dalam arsitektur postmodern adalah suatu pemahaman bentuk, cara, rupa, dan sebagainya yang khusus mengenai arsitektur postmodern. Design ideas atau ide-ide desain. Ide-ide desain adalah suatu gagasan perancangan. Pengertian ide-ide desain dalam arsitektur postmodern yaitu suatu gagasan perancangan yang mendasari arsitektur modern. Konteks
conceptual urbanism and rehabilitation. Kebutuhan akan suatu fasilitas yang berkaitan dengan suatu lingkungan urban. 4. Langgam purna modern. Purna modern merupakan pengindonesiaan dari sebutan postmodern versi Charles Jane. Ditandai dengan munculnya ornamen, dekorasi dan unsur-unsur kuno dari pramodern, tetapi dengan melakukan transformasi atas yang kuno. Menyertakan warna dan tekstur menjadi elemen arsitektur yang penting yang ikut diproses dengan bentuk dan ruang. Tokohnya antara lain Robert Venture, Michael Graves, Terry Farrell. Langgam arsitektur purna modern ini yang lebih ditonjolkan dalam fungsinya adalah fungsi-fungsi metaforik atau simbolik dan historikal. Arsitektur purna modern di mana bentuk-bentuk tersebut menempati posisi yang lebih dominan daripada ruang. Arsitektur purna modern memiliki kepedulian yang besar kepada masa silam atau the past. 5. Dekonstruksi. Arsitektur dekonstruksi tidak mengikatkan diri ke dalam salah satu dimensi waktu. Pandangan seperti ini mengakibatkan timbulnya pandangan terhadap dekonstruksi yang berbunyi, ini merupakan kesombongan dekonstruksi. Dekonstruksi tidak ada yang dominan. Tidak ada yang tidak dominan, bentuk dan ruang memiliki kekuatan yang sama. Dekonstruksi yang dikomunikasikan adalah unsur-unsur yang paling mendasar, esensial, substansial yang dimiliki oleh arsitektur. Kemampuan maksimal untuk berarsitektur dari elemen-elemen yang esensial maupun substansial. Dekonstruksi menunjuk pada kejujuran yang sejujur-jujurnya. Baik, itulah hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.